Kalau perlu, hari ini darah di bumi Indonesia akan kita teteskan. Pada akhirnya saya mau bergerak untuk senantiasa berani memperjuangkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim sekalipun. Hampir seluruh wilayah Jakarta hari ini dilanda aksi penjarahan disertai pembakaran kendaraan dan pusat-pusat pertokoan. Di wilayah Jakarta Pusat misalnya, massa melempar dan membakar sejumlah gedung di sekitar Tanah Abang. Massa juga melempari Hotel Millennium yang terletak di perbatasan Tanah Abang. Kerusuhan Mei 1998, salah satu bab tergelap dalam perjalanan sejarah Indonesia. Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 97-98 menghantam keras perekonomian Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok melonjak, rakyat kehilangan pekerjaan. Di tengah kesulitan itu, kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru semakin runtuh. Kalau perlu, hari ini darah di bumi Indonesia akan kita teteskan. Pada akhirnya saya mau bergerak untuk senantiasa berani memperjuangkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim sekalipun. Kemarahan perlahan membara, tuntutan reformasi menggema di jalan-jalan, dan situasi mencapai puncaknya pada 12 Mei 1998. Di Universitas Trisakti, Jakarta, 4 mahasiswa tewas tertembak dalam aksi demonstrasi damai. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Hendriawansi, mereka gugur saat memperjuangkan perubahan. Tragedi ini menjadi pemantik, kemarahan rakyat meledak, dan Indonesia memasuki salah satu masa paling mencekam dalam sejarahnya. Di Kompleks Pertukaran Ramayana, massa melakukan penjarahan. Beberapa pelaku diantaranya berhasil ditangkap petugas. Sebelumnya, massa juga membakar sejumlah mobil di kawasan Dan Mogot. Akibat amuk massa yang merebak di seluruh wilayah Tangerang, praktis seluruh angkutan umum tidak beroperasi. Kota ini lumpuh total. Untuk mencegah tidak terjadinya korban, arus lalu lintas yang menuju Tangerang pun ditutup. 13 Mei 1998, Jakarta terbakar. Departemen Store Matahari di Jatinegara, Jogja Plaza Klender, hingga kawasan Glodok, semua luluh lantah oleh amukan massa. Properti milik warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran utama. Diskriminasi yang terpendam meledak menjadi kekerasan brutal. Pasukan keamanan nyaris tak terlihat. Masyarakat dibiarkan bertahan sendiri di tengah kekacauan. 14 Mei 1998, kerusuhan merambah Bogor, Tangerang, Bekasi, lalu meluas ke Surakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta. Indonesia nyaris lumpuh total. Presiden Soeharto yang saat itu tengah menghadiri pertemuan di Kairo, Mesir, bergegas pulang pada 14 Mei. Namun, kepercayaan rakyat telah menguap. Kerusuhan berlanjut hingga 15 Mei. Meskipun perlahan mulai mereda, luka yang ditinggalkan tidak mudah sembuh. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. 21 Mei 1998, dalam suasana penuh ketegangan di Istana Merdeka, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri. Akhir dari kekuasaan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. B.J. Habibie diangkat menggantikannya
dan era reformasi pun dimulai. Kerusuhan Mei 1998 meninggalkan dampak yang mendalam, ribuan korban jiwa, kerugian materi yang tak terhitung, dan trauma sosial yang masih membekas hingga hari ini. Peristiwa ini memaksa bangsa ini untuk berubah, memberikan ruang bagi demokrasi, mendorong kebebasan berbicara, membangun kembali kepercayaan meski perlahan. Namun, pertanyaan itu masih menggema. Apakah luka sejarah ini benar-benar telah sembuh?